Oke, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan masalah kredit motor. Saya bacain ya. Motor saya sudah ditarik pihak leasing, tapi masih dapat telepon dari pihak leasing untuk pembayaran. Baik, jadi ini cerita dan pengakuan dari sahabat kita yang mungkin dulu beliau ini nunggak cicil motor, nunggak kredit motor sehingga motornya ini ditarik ama itu leasing. Entah ditariknya di tengah jalan, di perjalanan, atau mungkin datang ke rumah, tidak dijelaskan di sini, tapi intinya motornya, unitnya, objek kreditnya, kendaraan kreditnya sudah ditarik lagi ama leasing. Otomatis kalau prosedurnya benar, maka tidak ada lagi kewajiban si debitur yang kendaraannya sudah ditarik tadi. Gimana kalau misalkan masih ditelepon dari orang atau pihak yang ngaku dari leasing? Apalagi misalkan tetap minta agar cicilannya tetap dibayarkan. Harus bayar cicilan, harus bayar angsuran sampai lunas. Gimana langkah yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, kalau misalkan kita tetap ditagih, menurut saya nih, abaikan saja. Jangan dihiraukan, jangan mau memberikan apapun. Apalagi nih orang yang nelponnya kan nggak jelas. Ya, nggak jelas. Nggak jelasnya kan orang kalau nelpon itu di zaman sekarang, data-data kita itu bisa saja, mungkin saja bocor kepada pihak yang lain. Jadi dikhawatirkan kita misalkan di suatu leasing sudah selesai urusan, sudah close, sudah tutup, tetapi karena data kita bocor, bisa saja ada orang yang memanfaatkan untuk nelpon kita ngaku dari leasing tersebut, ya, kemudian juga nomor kontraknya sekian-sekian, semuanya betul informasinya, dengan harapan, dengan tujuan agar kita melakukan pembayaran sejumlah uang. Nah, itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, kalau untuk memastikan, silahkan datang aja ke kantor leasing tersebut. Sampaikan, kenapa sih saya masih ditagih? Kenapa saya masih ditelepon padahal unitnya udah ditarik sama ini leasing? Nah, jadi bisa protes ya, bisa datang langsung kepada kantor leasing tersebut kalau misalkan kendaraan yang kredit ya yang nunggak tadi udah ditarik sama leasing tapi tetap dipintai atau ditagih untuk membayar tagihan. Jangan sungkan, datang langsung protes ke sana. Nah, oleh karena itu, ini penting sekali untuk diketahui oleh Anda, oleh kita semua yang lagi nyicil motor, nyicil kendaraan, kalau misalkan di suatu saat kita misalkan nunggak berbulan-bulan sampai kendaraan kita ditarik, baik di tengah jalan, di perjalanan, maupun datang ke rumah, pastikan kalau misalkan kita nih rela, bersedia, tidak keberatan kendaraan kita ditarik lagi sama itu leasing, pastikan ada bukti serah terimanya. Pastikan ada bukti berita acara penarikannya. Kalau nggak salah di leasing itu ada yang disebut dengan BASTK, berita acara serah terima kendaraan. Itu harus punya. Anda harus minta kalau misalkan ditarik di tengah jalan, Anda bersedia tidak keberatan, tapi harus minta BASTK-nya, berita acara serah terima kendaraan tersebut. Begitupun kalau misalkan leasingnya datang ke rumah kita. Sama, kalau kita nggak keberatan, unitnya ditarik, minta berita acaranya itu. Atau misalkan kita secara sukarela datang ke leasing, nyerahin itu motor, nyerahin itu mobil, karena kita udah nggak kuat. Maka sama, kita harus meminta berita acara serah terima kendaraan. Supaya kalau di suatu saat kita tetap ditagih, kita punya bukti. Nih, kendaraannya sudah diambil kembali oleh pihak leasing. Jadi sudah tidak ada urusan. Nah, itu ya teman-teman semuanya di zaman sekarang ini yang bisa memungkinkan data-data kita bocor ke publik, apalagi ke pasar gelap gitu, bisa saja dipakai atau dipergunakan oleh orang untuk ya mengambil keuntungan. Oleh karena itu, ketika ada yang meminta kita untuk membayar sejumlah uang, untuk apapun itu, meskipun data-datanya benar, data-data kita, kemudian urusan kita sudah selesai misalkan dengan suatu leasing, dengan si kreditur ya, tapi kita tetap ditagih, silahkan datang ke kantor kreditur tersebut untuk menyampaikan permintaan klarifikasi, menyampaikan keberatan, protes gitu ya. Jangan diam saja, apalagi sampai memberikan sejumlah uang yang diminta ataupun juga yang diperintahkan oleh pihak-pihak yang menelpon kepada kita tersebut. Itu saja, kalau ada yang punya pengalaman, punya pendapat, yuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.